Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku. Di kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berdasarkan kisah nyata ya, berjudul Endas Wedhus, ditulis oleh Wahyu Wirojoyo. Terus piye mbak solusine? Yo solusine kowe tebar jolo, ojo kasih anak cucuku dadekno tumbal. Nah, mungkin seperti itulah cuplikan ceritanya. Nggak usah pakai lama ya. Buat teman-teman yang baru join, silakan untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan yang sudah mensupport channel ini, aku ucapin terima kasih dan aku doain semoga rezeki kalian berkah dan melimpah. Oke, kita langsung saja masuk ke alur cerita dari Endas Wedhus. Kala itu sebut saja Sunardi atau nama samaran, sedang menghisap rokok yang entah keberapa. Yang jelas Sunardi sedang memikirkan masalah besar baginya sehingga membuat Sunardi tak tahu arah kemana dia bergerak. Tiap malam Sunardi tidak bisa tidur. Mata memerah dengan lingkaran hitam di area matanya. Di saat kepasrahan Sunardi memutuskan untuk pergi ke suatu tempat di mana dia merupakan salah satu saudaranya. Sebut saja Mbah Tangil. Mbah Tangil merupakan saudaranya yang sering mengurus masalah perekonomian manusia. Menurutnya salah satu jalan keluarnya yaitu Mbah Tangil. Sunardi menceritakan semua tentang masalah dirinya. Dirinya terlilit hutang karena judi yang telah merusak dirinya hingga merusak semua bisnis dan usahanya yang dia geluti sejak dia muda. Punten mbah, aku jauh solusine jenengan. Aku kelilit utang gede, sambat Sunardi pada Mbah Tangil. Mbah Tangil tahu maksud kedatangan saudaranya ini. Sunardi merupakan saudara dekat Mbah Tangil. Mereka masih satu buyut. Wis toh, aku paham maksudmu. Mbok yo ora usah aneh-aneh, kerja wae sing bener, ora usah kakean dolanan. Kowe wis tuwa, cegah Mbah Tangil pada Sunardi. Aku wis mumet, Mbah. Wis ora reti kudu piye. Pasrah Sunardi pada Mbah Tangil. Singkat cerita, Mbah Tangil menyarankan untuk tidak melakukan hal tersebut. Dia menyuruhnya untuk merantau. Namun Sunardi bersikeras untuk memohon bantuan Mbah Tangil. Sunardi bersedia melakukan semua hal yang diperintahkan oleh Mbah Tangil. Akhirnya Mbah Tangil menyanggupi permintaan Sunardi. Mbah Tangil meminta Sunardi datang kembali kepada malam Jumat Kliwon bulan Suro dengan membawa beberapa persyaratan. Jumat Kliwon bulan Suro, kowe teko rene nggawa jada pasar, kembang kenanga karo siji kepala kambing hitam. Sebut Mbah Tangil. Ndas wedhus, Mbah. Seketika kaget tidak karuan dengan mata melotot ke Mbah Tangil. Sunardi tahu persyaratan terakhir yang dia maksud Mbah Tangil. Dengan wajah panik kebingungan, Sunardi mengiyakan ucapan Mbah Tangil. Pikiran Sunardi semakin kacau karena harus memikirkan hutang dan persyaratan Mbah Tangil. Hari berhari berganti Sunardi kurus memikirkan tindakan yang akan dia lakukan. Namun entah setan apa yang merayunya, akhirnya Sunardi memutuskan untuk kembali ke Mbah Tangil. Tepat di gubuk Mbah Tangil, Sunardi duduk dengan hati yang panik tidak karuan. "Piye di, siap tenan toh?" tanya Mbah Tangil pada Sunardi. "Aku wis tak pikirke mateng-mateng, Mbah. Mung yo iku, aku bingung wedhuse," jelas Sunardi. "Yo, kuwi masa bodoh kowe di, sing penting anak cucuku aja mbok dedekke korban," ucap Mbah Tangil memperingatkan Sunardi. "Terus piye, Mbah? Ana solusi ora?" tanya Sunardi. "Solusine yo awakmu nyebar jolo, ning yo kuwi susah. Bose kadang milih-milih." Hahaha. Saran Mbah Tangil. "Mbah pora melas nek nyebar jolo, wong ora salah kepelu-pelu." Hati prihatin Sunardi akan tindakan yang dia buat. "Ya, itu kembali lagi ke kamu. Yang jelas itu hal tidak baik. Kamu harus memikirkan matang-matang," jawab Mbah Tangil. "Aku butuh waktu lagi, Mbah, buat mikirin ini.
ucap Sunardi merasa lemas dan takut. Jumat Kliwon wulan Suro 5 hari lagi. Di, ya saya minta nanti kamu tidak usah kembali lagi ke sini, saran Batangil. Sunardi kembali ke rumah dengan hati gelisah, seolah masalah besar datang di dirinya. Sunardi mengemudi mobil dengan hati tidak karuan, merasa bingung dan entah harus bagaimana. Malam Jumat Kliwon sudah tinggal 1 hari lagi. Tepat malam Kamis, Sunardi kembali ke rumah Batangil. Assalamualaikum Mbah, maaf ini saya Sunardi. Sunardi mengetok pintu sambil mengisap rokoknya. Waalaikumsalam, sini duduk, jawab Batangil. Gimana sih Di, yang saya harapkan kamu tidak kembali ke sini lagi, sesal Batangil pada saudaranya. Aku wis mutuske Mbah, saya menggunakan caranya Mbah, jawab Sunardi dengan perasaan gelisah. Di, kamu itu pembisnis, seharusnya kamu sadar setiap hal itu ada risikonya, dan ini tidak main-main, tegas Batangil menyadarkan Sunardi. Saya sudah tidak kuat, ini sudah keputusanku, apapun risikonya saya siap menanggung, jawab Sunardi. Ya sudah, kalau itu maumu, besok malam kamu saya akadkan dengan bosnya, besok persyaratannya kamu siapkan, ucap Batangil. Iya Mbah, saya sudah yakin, terima kasih bantuannya, jawab Sunardi. Malam Jumat bulan Syuro telah tiba. Tepat jam 6 sore, Sunardi melesat menuju gubuk Batangil. Waalaikumsalam. Iya Di, masuk saja, sahut Batangil. Batangil menuju ruang tamu menemui Sunardi. Duduk dulu Di, saya bikinin kopi dulu ya, ucap Batangil. Ora usah repot-repot Mbah, saya baru saja minum, jawab Sunardi. Halah, tidak apa-apa Di, buat ngangetin badan kamu, sahut Batangil. Batangil keluar membawakan secangkir kopi dan singkong untuk disuguhkan ke Sunardi. Minum dulu Di, biar tenang, tawar Batangil. Iya Mbak, terima kasih, jawab Sunardi. Sunardi mulai meneguk kopi yang disuguhkan Batangil. Gimana Di, siap tidak? Tanya Batangil. Siap Mbah, aku wes yakin, jawab Sunardi. Tapi saya peringatkan satu lagi ya, ini resikonya besar. Nyawa orang lain tidak bersalah taruhane, dan bisa juga nyawa kamu dan keluargamu, pesan Batangil. Ora popo Mbah, bisnisku rusak, utangku rono rene, ditagih enggal dino. Saya sudah pusing, sudah stres, jawab Sunardi. Ya sudah, malam ini kamu saya akadkan dengan bosnya. Setelah itu kamu ikut aku ke Sungai Semawur, suruh Batangil. Batangil masuk ke ruang kamarnya untuk menyiapkan prosesi akad dengan bos yang dia sebutkan oleh Batangil. Batangil keluar kamar sambil membawa carik dan dupa wangi. Di, darahmu teteskan di mangkuk sedikit saja. Dikeluarga dengan cara digigit, suruh Batangil. Sunardi melakukan perintah Batangil. Nampak darah keluar dari jari Sunardi. Sunardi meneteskan darahnya di mangkuk yang berisi kain kafan putih. Sampun Mbah, sahut Sunardi. Ketemu iki dadi lantaran akad karo calon bosmu, tegas Batangil. Batangil kembali masuk ke ruang kamarnya yang digunakan sebagai ritual hajat Sunardi. Lama Sunardi menunggu ritual Batangil. Akhirnya Batangil keluar sambil membawa karung goni yang diikatkan di tongkat khas seperti seorang pendekar zaman kuno. Ayo Di, kita berangkat ke Sungai Semawur, ajak Batangil. Sungai Semawur mulai nampak keseramannya. Sungai dengan air terjun tinggi di tengah hutan belantara. Sunardi dan Batangil turun dari mobil Sunardi. Kita sudah sampai Di, kamu sudah ditunggu bosmu di bawah air terjun, ucap Batangil. Sunardi melanjutkan jalan kaki melalui jalan setapak untuk menuju air terjun Sungai Semawur. Menggunakan senter terang, Sunardi berjalan dengan hati yang sangat panik. Mbah, misalnya ono opo-opo, Mbah aja ngomong sopo-sopo yo, ucap Sunardi supaya Batangil merahasiakan ritualnya tersebut. Iyo, saya bakal menjaga rahasia ini, namun kamu harus menepati janjinya, tegas Batangil. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya sampai di air terjun Sungai Semawur. Batangil meletakkan karung yang dia tenteng dari tadi. Semua media ritual Batangil keluarkan. Kendi, kemenyan, obor,
Bunga dan darah Sunardi diletakkan di atas batu besar Sungai Semawur. Mantra-mantra mulai keluar dari dalam mulut Batangil. Dupa dan kemenyan mulai bersahutan menusuk hidung Sunardi. Angin dingin mulai terasa di puncak Sunardi. "Di, bajumu lepas, setelah itu kamu masuk sungai," pinta Batangil. Batangil memberikan sesaji di setiap sudut penatuan Sungai Semawur. Di belakang air terjun itu ada gua. Kamu bawa darah dan mori ini ke sana," perintah Batangil. "Nggih, Mbah," jawab Sunardi. "Aku tidak tahu yang bakal datang di gua itu. Genggam erat darah dan kain kafan ini. Jangan kasihkan ke siapapun. Di sana ada yang menemui kamu. Kalau berhasil, tandanya darah ini tidak luntur. Jika gagal, darah itu hilang. Saya memantau dari sini," ucap Batangil. Sunardi mulai berjalan menuju gua di belakang air terjun dengan membawa kain putih yang selalu dia lindungi dari cipratan air terjun. "Saya tegaskan lagi ke kamu, kalau kamu yakin kamu langsung masuk ke gua. Tapi kalau kamu tidak yakin sebelum masuk gua, kamu langsung mundur, jangan ragu. Kalau sudah masuk gua, aku tidak tahu kamu bakal kembali lagi atau tidak. Itu semua tergantung kamu sendiri," teriak Batangil kepada Sunardi. Malam Jumat Kliwon sudah mendekati tengah malam. Sunardi belum juga keluar dari gua air terjun Sungai Semawur. Waktu akhirnya menunjukkan pukul 3 pagi. Sunardi belum kunjung keluar dari dalam gua air terjun Sungai Semawur. Batangil terus membacakan beberapa mantra dengan duduk bersila. Beberapa gerakan diarahkan ke arah gua, namun Sunardi tak kunjung keluar. Selang beberapa menit azan subuh terdengar, Batangil semakin panik akan keberhasilan Sunardi. "Mbah, tolong Mbah!" Teriakan terdengar dari bawah air terjun Sungai Semawur. Dan jelas, itu suara Sunardi yang muncul dari bawah air terjun dan meminta tolong Batangil. Batangil seketika menghampiri Sunardi dan memopok Sunardi ke daratan Sungai Semawur. Sunardi terlihat sangat lemas dan linglung. "Di, sadar Di, ini Batangil," ucap Batangil sambil menggerakkan badan Sunardi. Batangil membacakan mantra di wadah yang diberisikan air lalu dibasuhkan ke wajah Sunardi. "Tolong Mbah, tolongi aku." Seketika Sunardi terbangun dengan wajah pucat dan gelegapan. "Piye, aman toh?" tanya Batangil. "Tolong Mbah, aku ora kuat, aku wedi, aku wegah mati," jawab Sunardi dengan rasa takut. "Di mana kain kafanmu, Di?" tanya Batangil. "Embo Mbah, aku wegah mati," jawab Sunardi. Batangil membuka telapak tangan Sunardi dan masih terlihat kain kafan berada di genggamannya. "Masih ada Di, sebentar saya cek ya," ucap Batangil. Batangil mulai mengecek kain yang digenggam Sunardi. "Masih ada darahnya Di. Tugas pertama, kalau berhasil, setelah ini ke rumah, kamu tak kasih tugas berikutnya," terang Batangil. Pagi tiba, Sunardi dan Batangil kembali ke gubuknya. Sepanjang perjalanan, Sunardi menceritakan semua kejadian tadi malam. "Gila Mbah, ketika sampai gua, saya seperti mimpi buruk," ucap Sunardi sambil menyetir kendaraannya. "Lihat apa Di?" tanya Batangil. "Pas saya sampai gua, seketika gelap semua. Yang menemui orang-orangnya besar, hitam, badannya bersisik, wajahnya tanpa kulit, bertanduk 5. Ada taring matanya sebesar setir mobil," ungkap Sunardi. "Haha, kecing, kui durung sepiroho, terus kui ditakoni opo?" tanya Batangil. "Seingatku, orang itu meminta kepala kambing secepatnya. Kalau tidak, kepala keluarga saya yang akan dimakan," jelas Sunardi dengan perasaan takut. "Wes resiko Di, kamu sudah terlanjur masuk air, berarti kamu sekalian menyelam. Sudah beruan, nanti lanjut rumah saja ceritanya." Tidak terasa perjalanan pulang sudah mendekati gubuk Batangil. Sunardi bergegas menuju gubuk Batangil dan memarkirkan kendaraannya. Sesampainya di rumah, Sunardi menyempatkan untuk merebahkan tubuhnya. Perasaannya takut dan cemas menghantui dirinya. Batangil menuju dapur untuk membuatkan kopi untuk Sunardi. "Diminum dulu Di, setelah itu lanjut lagi waktu kamu cuma Jumat dini," terang Batangil supaya Sunardi bergegas menyelesaikan tugasnya. "Terus apa lagi yang harus saya lakukan Mbah?" tanya Sunardi. "Kamu saya kasih raja, silakan kamu sebar di jalan.
Kalau kamu tidak mendapatkan korban, keluargamu yang bakal jadi tumbal, perintah Mbak Tangil sembari memberikan kain kafan. Ini apa Mbah? Aku harus membuang di mana? Tanya Sunardi. Itu sudah urusanmu, dunia dan akhirat sudah kamu yang nanggung, jawab Mbak Tangil. Iya Mbah, saya sudah siap resikonya, jawab Tangil. Perlu diingat, kamu datang ke sini bulan Suro. Setiap bulan Suro, kamu harus memberikan sesembahan kepala. Kalau sampai lupa, keluargamu bakal jadi taruhannya. Mbah Tangil menegaskan ke Sunardi untuk selalu rutin memberikan tumbal dengan apapun caranya. Pagi itu Sunardi kembali ke rumah. Keluarga Sunardi tidak tahu apa yang semalam Sunardi lakukan. Di rumah Sunardi sudah disediakan sarapan oleh istrinya. Bapak, kok nembe wangsul? Janjinya mau ngajak adek teng pasar malam? Tanya Nina, anak kedua Sunardi yang masih berumur 10 tahun. Bapak lembur dek, bapak nginep di kerjaan. Tadi malam kan, malam Jumat. Ih, serem, jawab Sunardi sambil menggelitiki Nina, anak kedua yang sangat dia cintai. Ya sudah, ayo sarapan dulu saja, bercandanya nanti. Nina mau lauk apa ini? Tanya Sumi, istri Sunardi. Telur sama kecap bu, jawab Nina. Rio memberi kabar tidak bu? Tanya Sunardi kepada Sumi. Rio merupakan putra pertamanya yang baru saja masuk bangku perkuliahan. Tadi malam ngabari pak, katanya kos-kosannya di sana mahal semua, jawab Sumi. Bapak tak tanya teman-teman di sana, barangkali ada yang ringan bu, sahut Sunardi. Yo neng kono yo ono sing ringan, mung yo iku kadon pak. Jarak dari kampus lumayan jauh, harapan saya tak suruh nyari yang jaraknya deket, sahut Sumi sambil menikmati sarapan paginya. Sunardi memiliki perusahaan kain dan pabrik gula. Kala itu, Sunardi menjadi bos yang kaya raya. Dan terpandang. Namun karena ketamakan dia dan suka bermain judi, Sunardi mengalami kebangkrutan. Asetnya dijual dan separuh karyawannya di PHK. Jam 9 pagi, Sunardi mulai melancarkan aksinya. Sunardi keluar berpamitan dengan alasan pekerjaan, memutari seluruh jalanan untuk memasang raja yang diberikan Mbak Tangil. Sunardi menemukan lokasi yang menurutnya cocok untuk menjaring tumbal. Tikungan Banger. Lokasi ini yang pertama kali Sunardi temukan dan menurutnya sangat memungkinkan untuk menjadi tumbal. Di jalan tersebut terdapat batu yang lumayan besar. Bungkusan kain yang diberikan Mbak Tangil Sunardi disiapkan untuk segera ditanam di bawah batu besar. Sunardi menggali lubang sambil melihat-lihat sekitar, memastikan tidak seorang pun melihat Sunardi sedang menanam raja tersebut. Tepat setelah 2 hari Sunardi memasang raja di tikungan Banger, terdengar berita telah terjadi kecelakaan mobil Avanza terperosok menabrak batu yang dipasangi raja oleh Sunardi. 2 orang meninggal dengan luka parah di kepalanya dan 3 orang mengalami luka serius. Selama kejadian kecelakaan, tikungan Banger menjadi sangat menyeramkan. Kerap warga yang melintas mendapati sosok penampakan yang meminta tolong untuk mengembalikan kepala. Sementara Sunardi mulai menikmati hasil ritualnya. Bisnis Sunardi mulai berkembang, kekayaan Sunardi mulai meningkat. Semua kebutuhan Sunardi terpenuhi, hutang-hutang Sunardi terbayarkan. Tahun bertahun berlalu, Sunardi lupa menarik raja yang dia pasang. Setiap tahunnya tikungan Banger kerap memakan korban meninggal karena raja Sunardi masih terpasang di batu tikungan Banger. Sementara dulu tikungan Banger merupakan jalan yang banyak dinikmati oleh warga sebagai akses jalan menuju daerah lainnya. Kini jalan tersebut menjadi jalan yang menyeramkan. Tidak satupun yang berani melewati tikungan Banger malam hari. Cerita horor dari warga kini semakin menghantui warga sekitar tikungan Banger. Sudut pandang Imin, ketua RT desa sekitar tikungan Banger. Assalamualaikum Kang Rohim, suara Imin sambil mengetuk rumah Ustadz Rohim. Waalaikumsalam Pak RT. Wah, tumben-tumbenan kidolan Rene, jawab Ustadz Rohim. Kang Rohim merupakan ustadz yang dituakan di wilayah tersebut. Tidak jarang warga meminta bantuan perihal goib oleh Kang Rohim. Walaupun Ustadz Kang Rohim sangat enggan dipanggil ustadz karena kerendahan hatinya. Iya ini Kang, mumpung tidak sibuk. Anu Kang, saya tuh punya unek-unek, cuma mau saya sampaikan kok sibuk terus.
ucap Imin memulai perbincangannya. Piye Min, koyone kok ono dengengan serius, merehab musola meneh to? Celetuk Ustadz Rohim untuk mencairkan perbincangan. Walah, kalau ini beda lagi Kang, ini lebih ke benda yang tidak terlihat. Hahaha, jawab Imin. Bu, ini Pak RT bikinkan kopi, mumpung Pak RT lagi main. Suara Ustadz Rohim menyuruh istrinya membuat kopi untuk Imin. Tidak usah repot-repot Kang, sahut Imin. Halah, mumpung kamu main kesini, jawab Ustadz Rohim. Gini Kang, tikungan banger itu sekarang kok serem banget. Nah, aku punya pemikiran, kalau misal doa dan tasyakuran di sana memungkinkan tidak Kang? Tanya Imin melanjut perbincangannya. Saya juga sempat memikirkan hal itu Min, tapi aku sepertinya kesulitan mengumpulkan warga, jawab Ustadz Rohim. Warga saya yang ngatur Kang, kamu yang ngatur harinya saja, enaknya kapan? Sambung Imin. Ne malam Jumat ngarep piye Min? Tahlilan, rutinan, tak libur gesek wae, ganti doa bersama neng lokasi kono, sahut Ustadz Rohim. Iya, saya ngikut kamu saja Kang, saya tak umumkan ke jamaah, jadi warga suruh doa bersama dan bawa tasyakuran seikhlasnya ya, jawab Imin. Semoga saja aman, tidak ada kendala, sambung Ustadz Rohim. Imin mulai mengumpulkan ke warga pada Jumat depan untuk mengikuti doa bersama dan tasyakuran. Tepat malam Jumat, warga bersama-sama datang ke lokasi sambil membawa hidangan bubur hitam putih. Doa bersama berjalan dengan lancar. Warga mulai menikmati hidangan yang mereka bawa, namun tidak disangka salah seorang warga tiba-tiba pingsan. Astagfirullah, Kang Rohim, Anik pingsan Kang, panggil salah seorang warga ke Ustadz Rohim. Gimana ini kok bisa pingsan? Tanya Ustadz Rohim. Tidak tahu Kang, tiba-tiba pingsan, jawab salah satu warga. Ustadz Rohim mengecek keadaan sekitar dan mencoba menyadarkan Ani yang sedang pingsan. Namun dari wajah Ustadz Rohim gak berbeda dari biasanya. Terlihat Ustadz Rohim menyadarkan Ani dengan membacakan doa-doa. Benar saja, waktu Ustadz Rohim membaca doa untuk Ani, seketika Ani menjerit sekeras-kerasnya. Wah, jangan ganggu aku. Suara Ani sangat besar dan benar saja, Ani kerasukan makhluk asing. Ustadz Rohim membacakan ayat suci. Warga memegangi tangan dan kaki Ani sangat kuat tenaga. Ani sampai warga kewalahan memegangnya. 30 menit sesudah Ani kerasukan tidak kunjung membaik. Makhluk dalam diri Ani enggan untuk keluar. Assalamualaikum, kamu siapa? Tanya Ustadz Rohim ke Ani yang sedang kerasukan. Kamu tidak usah ikut campur, jawab Ani. Oh, ternyata kamu yang bikin orang yang lewat kecelakaan, lanjut Ustadz Rohim. Siapa yang nyuruh kamu di sini? Tanya Ustadz Rohim. Kamu tidak perlu tahu, jawab makhluk tersebut. Kalau kamu tidak menjawab, tak bakar kamu di sini, ancam Ustadz Rohim. Kowe gak usah melu-melu, ucap makhluk itu dengan menjerit brutal. Ngaku gak, kamu kan yang buat kecelakaan, sambung Ustadz Rohim. Ustadz Rohim kembali membacakan doa-doa untuk Ani. Ani semakin brutal dan menjerit-jerit kepanasan. Selang beberapa waktu, Ani tiba-tiba terdiam. Warga mengira Ani sudah sadar, namun siapa sangka tiba-tiba Ani menangis. Tolong aku, tolongin aku, ucap Ani sambil menangis lemas. Tolong kenapa? Kamu siapa? Tanya Ustadz Rohim. Tolongin aku tidak bisa keluar dari sana, ucap makhluk dalam diri Ani. Kini Ani telah kerasukan makhluk berbeda dari sebelumnya. Keluar dari mana? Kamu siapa? Tanya Ustadz Rohim. Saya Rini, saya tidak bisa keluar, jawab makhluk tersebut sambil menangis. Saya bisa bantu kamu, tapi saya pengen tahu, kamu tidak bisa keluar dari mana? Tanya Ustadz Rohim. Aku takut, aku tidak mau disiksa, jawab makhluk tersebut. Tiba-tiba Ani jatuh pingsan kembali. Ustadz Rohim membacakan ayat suci untuk memulihkan Ani. Setelah selesai dibacakan doa, Ani kembali tersadar. Nampak Ani kebingungan dengan seorang warga yang ramai menontonnya. Min, ini beneran ada yang tidak beres ini Min, celetuk Ustadz Rohim kepada Imin selaku ketua RT. Ini solusinya gimana Kang Rohim? Tanya Imin. Gini saja, ini warga suruh bubar saja, biar aman dulu. Besok kita bincang-bincang di rumah,
jawab Ustadz Rohim. Ya wes, ya sudah Kang, saya umumkan sekarang. Sama Anita antar saya saja biar aman, sambung Imin. Warga akhirnya kembali ke rumah masing-masing. Tragedi seramnya di Tekungan Bangar menjadi perbincangan hangat.